Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita, hadis ke-8 dari kitab hadis Arba'in atau 40 hadis dari Imam An-Nawawi. Insya Allah, hadis ke-8 ini disampaikan oleh Ibn Umar, jadi putra dari Khalifah kedua, Umar ibn Khattab. Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda sebagai berikut, bahwasanya kami diperintahkan untuk memerangi manusia, nanti disampaikan ya penjelasannya apa maksudnya ini. Jadi kami diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga manusia tersebut atau hingga mereka mengucapkan syahadah. Dalam hal ini bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka terlindungilah harta dan jiwa mereka dari kita semua, ya, dari umat Islam. Kemudian apabila mereka melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hukumannya adalah dari Allah. Demikian rangkuman hadisnya. Nah, hadis ini ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dirahmati Allah sering disalahartikan sebagai perintah untuk berjihad. Tetapi kita mesti melihat konteks dari hadis ini. Kita tidak boleh sembarangan. Pertama tentunya melihat konteksnya terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Jadi hadis Rasulullah SAW tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Harus memberikan penjelasan lebih lanjut dari Al-Quran tersebut atau memberikan keterangan yang lebih, ya, atau menjelaskannya. Al-Quran sudah menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tidak mungkin hadis ini diartikan bahwa kita harus memerangi setiap orang secara umum. Ya, dalam Al-Quran tadi kan tidak ada paksaan dalam beragama, ya, atau memeluk agama. Tidak ada paksaan. Ya. Nah, di situ tidak ada kondisionalnya, tidak ada syaratnya. Jadi hak berlaku umum. Dengan demikian hadis ini memperjelas. Nah, dalam hal ini disebutkan, makanya pada saat disebutkan memerangi manusia, uqatilan nas, ya, di sini memakai alif lam. Jadi menjelaskan orang atau itu, ya. Dan para ulama menyebutkan atau mentafsirkan dari sini sebagai musuh Rasulullah SAW. Ya, kita mengetahui juga dari hadis-hadis sirah Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berperang selama berada di Mekah. Dalam periode Mekah tidak berperang, tidak ada perintah untuk melawan. Ya, apapun sakitnya penderitaan yang dialami umat Muslim pada saat itu, Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk membalas. Tapi di periode Madinah ada perintah untuk membalas itu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis ini. Tapi harus diartikannya demikian, bahwa pada saat Rasulullah SAW menyampaikan uqatilan nas, itu tidak berarti semua manusia. Tapi alif lam menunjukkan manusia itu. Siapa manusia itu? Musuh-musuh Rasulullah SAW yang mengejar umat Islam dari Mekah ke Madinah untuk agar mereka kembali lagi ke ajaran berhala, ya, paganisme atau kaum Quraisy ini meminta umat Islam untuk kembali lagi ke Mekah untuk kembali mengikuti ajaran berhala dari umat Quraisy. Jadi tidak semuanya, tapi khusus yang memerangi umat Islam, menghalangi umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini penting untuk diartikan demikian, ya. Jadi jangan sampai, dan ini banyak terjadi, ya, seperti fenomena ISIS, ya, Islamic State, ya, itu menyebutkan kita harus berperang sampai mereka mengucapkan syahadat, ya, mendirikan sholat dan membayar zakat. Tidak demikian. Kalau misalnya kita sekarang ini hidup di Kanada, pemerintah Kanada sepanjang mereka tidak menghalangi kita untuk beribadah, tidak perlu kita berperang melawan mereka untuk mengharapkan mereka mengucapkan syahadah, mendirikan sholat, dan juga membayar zakat. Tidak demikian. Kalau mereka tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi demikian. Nah, kalau mereka bertanya tentang Islam, ya tentunya kita menjawab. Tentunya juga kita ingin
mengajarkan atau menyampaikan berita baik dari Nabi Muhammad SAW yang turun melaluinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itulah inti dari hadis ini. Ya. Jadi hadis yang banyak sekali disalahgunakan. Insya Allah dengan memahami hadis ini Imam Nawawi memilih ya 40 hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini tidak sembarangan. Ya, Imam Nawawi memilihnya dengan hati-hati. Ya, dan hadis yang ke-8 ini Imam Nawawi memilih hadis ini. Bahwasanya kita diwajibkan untuk memerangi mereka. Siapa mereka tersebut? Adalah mereka yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dirahmati Allah. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kesalahan Irfan sendiri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.